Nge-lag bang, jaringannya lelet. Maaf Bang Suma. Coba turun dulu bang, habis itu naik lagi. Saya padahal udah. Oke. Iya, Oke. turun dulu bang, baru habis minta permintaan lagi. Bagus kalau beliau datang teman-teman, artinya yang lainnya sedang monitor kan gitu. Assalamualaikum Halo. Bang Suma. Waalaikumsalam. Ya selalu Bang Suma, selalu berjuang. Iya, sehat selalu bang, makasih. Wih, sudah langsung ada yang pakai tadi foto profil itu, mantap kali bang. Ya, semoga udah bagus. Halo, semangat malam Bang Leo. Ya, selamat malam, shalom, damai di hati. Ya, silakan. Udah bagus. Oke, saya siapkan dulu ya, Bang Suma. Oke ya. bang, oke, silakan. Siapkan dulu karena karena banyak teman-teman yang menanyakan ini. Saya harus menepati apa yang saya sampaikan kepada Bang Suma sebagai wujud permintaan maaf saya kejadian tadi siang ya Bang Suma. Saya Bang, minta maaf karena saya tidak dapat mengendalikan komal saya, ya. Siap. Tidak kondusif, dan atas juga nama teman-teman saya mohon dimaafkan. Ya mungkin karena mereka mungkin begitu lama ya memendamkan ya mungkin gitu ya. Oke, Siap. saya pikir biarlah kalau itu adalah bentuk akumulasi mereka, saya biarkan aja lah. Karena memang saya tidak mampu untuk menangani situasi yang terjadi siang ya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk sikap itu ya. Siap. Sama-sama bang, sama-sama. Oke. Saya pun minta maaf. Iya, silakan. Oke. Iya, silakan bang. Saya juga mencoba. Terima kasih. Jaringan kita atau beliau ini ya? Malam saya pikir-pikir untuk mempublish ini bang. Halo, monitor Iya, bang. halo. Iya, nge-lag bang, nge-lag. Oke, kita coba bertahan sedikit aja, santai aja dulu Bang Suma ya. Santai aja dulu. Oke. Silakan. Sementara saya mempersiapkan ya. Baik, silakan. Sebenarnya niat Bang Suma untuk berdiskusi lewat apa namanya tadi? PK ya? Iya. Saya kan belum begitu paham tentang PK karena Bang Suma jujur, sebenarnya saya sudah lama di Komal-Komal di diskusi, tetapi Komal ini juga sudah lama saya buat, tetapi belum sampai 2 bulan ya, kurang lebih 1 bulan setengah ya saya aktifkan Komal ini ya. Siap. Ya, maaf untuk pengikutnya masih sedikit, tapi saya berterima kasih kalau Bang sudah Bang nge-lag kali jaringannya. memperkenankan ini ya. Iya. Sementara lagi mohon kita beri ya jaringan abang ini parah. Suaranya putus-putus di sini bang. Kan sedikit bangun kita suruh dulu sama yang lain dulu ya. Saya dibawa, boleh nggak? Gimana? Nah, ini saya dibawa dulu ya.
Saya dibawa dulu sampai jaringan bagus. Nanti Udah bagus, saya Bang, minta udah link bagus. lagi. Boleh begitu, Bang? Udah bagus, iya. Bang Leo. Oke, nggak putus-putus lagi, Bang? Enggak, alhamdulillah. Oke ya, puji Tuhan ya. Bang Suma tetap merekam kan ini ya, Bang? Iya, direkam. Siap. Direkam, Bang. Ini live YouTube juga. Zulkifli Emabas Official. Ini juga Bukan kita kan yang ini, teman-teman. lewat YouTube. Iya, di YouTube, lewat YouTube. Betul. Di enggak? Enggak. Gimana? Oh iya. Saya juga sudah menyampaikan pada teman-teman, ya. Teman-teman. Ya. Yuli. Emang. Jaringannya ngelek, Bang. Ngelek parah. Jaringan. Oke, kalau begitu saya dibawa aja dulu, Bang. Atau ya saya nyimak aja dengan yang lain. Silakan. Oke. Halo, sejuk Terima yang jiwa. lain aja dulu, Bang. Ya, salam Bang Juma. Salam juga, Bang. Silakan buka kamera. Silakan. Iya. Terima kasih, Bang. Salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Salam kenal juga, Bang. Iya, ini ada tema saya, Bang, terkait dengan pewaris dosa. Jadi ada pewaris dosa, ada yang mewariskan dosa. Kalau sejauh ini sih aku nggak percaya apa itu pewaris dosa. Iya. Tapi ada hal yang menarik, saudara sejuk jiwa. Sepanjang saya belajar, jadi Yesus ini mengesahkan adanya pewarisan dosa, baik yang mewariskan maupun yang mewarisi. Contoh di dalam Matius 23 data 32 sampai 36, di mana Yesus dengan terang dan jelas di situ mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu. Jadi hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu meluputkan dirimu dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan juga ahli Taurat, tapi separuh kalian bunuh, kalian salibkan. Sehingga penuhilah takaran nenek moyangmu, kalian harus menanggung pertumpahan darah orang benar mulai dari Habel sampai Zakaria anak beriknya. Dan aku berkata bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Berarti di situ Yesus menerangkan bahwa ada yang mewariskan dosa kepada angkatan jahat. Diwariskan dosa itu. Nah, dosa tidak diwariskan dari Adam, tapi dosa diwariskan dari pembunuh Habel, pembunuh nabi-nabi sampai kepada Zakaria. Dan apesnya yang menanggung di sana adalah orang Farisi, termasuk Paulus, karena Paulus ini adalah orang Farisi. Artinya bahwa saya berpikir salah satu unsur yang memperlihatkan dengan nyata kepada kehidupan kita sebagai orang belakangan ini adalah bahwa ketika Yesus mengatakan angkatan jahat menanggung daripada warisan dosa dari para pembunuh nabi-nabi, dampak daripada dosa itu adalah Paulus memutarbalikkan keadaan
di mana angkatan jahat, di mana salib ini adalah hukuman neraka, tapi Paulus membalikkan keadaan, salib ini adalah menyelamatkan manusia. Artinya seakan-akan Paulus tidak ingin menggenapi seorang diri atau menggenapi hanya dari dia saja, tapi dia mengajak orang lain untuk masuk menggenapi nubuatan Yesus bagi angkatan jahat yang menjadi orang neraka. Matius 23 nomor 15, kau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan satu-satunya komunitas di luar Yahudi yang menjadi pengikut Farisi ya Kristen, tak ada lagi yang lain. Sekira begitu, Bung. Silakan. Matius berapa tadi, Bang? 23 sampai 23 data 15. Tapi kalau kita berbicara, ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini menurut pendapat Abang gimana maksudnya? Jadi orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Apesnya orang sudah bertobat masih jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Jadi pertobatannya itu tidak membawa efek apa-apa, tetap aja menjadi orang neraka. Nah, kalau kita lihat siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Kan Paulus. Dan siapa yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Paulus. Di situ legalitas Yesus kepada pengikut Farisi, orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kalau Farisi 1 kali doang, tapi pengikutnya di luar Yahudi, di luar Farisi itu 2 kali lebih jahat. Apa pembuktiannya? Saya kembalikan kepada narasi Yesus. Yesus mengatakan bahwa dosa yang dilakoni mereka yang menyalib para nabi orang benar ini menyebabkan mereka menjadi orang neraka. Jadi salib menurut Yesus, apabila salib itu diberlakukan kepada orang benar, maka pelaku dan keturunannya itu tidak luput dari neraka. Nah, Paulus membalikkan keadaan kalau salib itu bukan menyebabkan orang neraka. Contoh di Kolose 1:20. Dia menjadikan penyaliban terhadap orang benar, yaitu Yesus, menyelamatkan kemenangan untuk mendamaikan dosa baik di langit maupun di bumi. Artinya pengikutnya setelah bertobat menjadi pengikut Paulus justru menjadi orang neraka, benar-benar 2 kali lebih jahat lagi. Karena nggak ada sekte di luar Yahudi yang menjadi pengikut Farisi. Hindu bukan, Buddha bukan, Kristen apalagi, Islam apalagi. Satu-satunya cuma Kristen. Makanya di Kisah Para Rasul 11:26, setahun lamanya mereka di Antioquia, murid-murid itu disebut Kristen. Itu pengikut Paulus yang ada di sana di Antioquia. Ya, kalau saya sendiri sih Bang, menilai Paulus ini, dia juga termasuk penulis yang mungkin ambigu dengan catatannya sendiri. Karena di catatan dia, ada dia berkata, seakan dia tidak membatalkan Taurat. Seakan dia juga membatalkan. Ada beberapa ayat yang mencatat itu. Nah, kalau saya sendiri berpendapat, ya seperti banyak orang yang berkata bahwa Yesus itu datang menebus dosa, saya juga kurang sependapat di situ. Kenapa? Karena menurut saya dan menurut kitab, dia datang itu yang saya pahami nih Bang ya, dia datang bukan untuk menebus dosa, tapi dia datang untuk menggenapkan janjinya kepada Abraham, gitu loh. Apa itu genapkan janjinya kepada Abraham? Elohim telah pernah berfirman kepada Abraham, ya, dia berfirman begini, aku akan menjadikan kau Abraham menjadi bapa segala bangsa. Nyatanya
kalau ditarik dari garis keturunan Abraham sampai sekarang, tidak banyak keturunan Abraham sekarang ini, Bang. Nah, di firman dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi anak-anak perjanjian gitu. Artinya, dia berhak mendapatkan janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Karena janji Elohim itu, ketentuan-ketentuan yang di Efesus itu hanya kepada Abraham dan Israel. Gitu loh, Bang. Bukan kepada bangsa-bangsa. Nah, kedatangan Yesus adalah untuk melayakkan saya ini, bangsa-bangsa, supaya bisa melakukan Taurat. Gitu loh, Bang. Iya. Karena bagi saya, Yesus itu sendiri tidak pernah melarang Taurat. Dia bahkan berkata begini, kamu ikutilah orang-orang ahli Taurat, tapi jangan kamu contoh kelakuannya. Dia berkata begitu loh. Iya, Matius 23. Iya. Jadi kedatangan dia bukan menebus dosa, dan saya kurang ini ya, mungkin kurang ngerti dan kurang sependapat juga yang namanya dosa warisan itu. Gitu. Iya. Kalau dosa warisnya dari Adam itu nggak ada. Tapi sebagai orang yang belajar Bible, saya mendapatkan data bahwa memang dosa waris itu ada. Coba dibaca yang tadi yang saya maksud, Bang. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Ada dosa waris itu, ada. Matius 23. Iya, data Nomor 32 sampai 36. 32 ya. Iya, sampai Jadi selanjutnya. penuhilah takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kamu kepada nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya ditanggung siapa di situ, Bang? Nah, angkatan ini maksudnya orang-orang yang sesama dengan Yesus. Contoh misalnya di dalam Matius 12 nomor 38 40, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, berilah tanda kepada kami. Yesus menjawab, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk orang jahat. Jadi ketika ada pengajaran bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang jahat. Jadi angkatan jahat adalah angkatan yang sesama dengan Yesus. Saya berkata kepadamu, sesungguhnya bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Nah, artinya bahwa akibat pertumpahan darah orang-orang benar, nabi-nabi, ahli Torah yang bijaksana, menyebabkan angkatan jahat itu tidak lolos dari neraka jahanam. Nah, akibat dari ini sehingga orang-orang Farisi ini karena sudah dikutuk oleh Elohim berdasarkan pengakuan Yesus, maka ya salah satu bentuk kutukan itu mereka menjerat orang di luar mereka untuk menjadi pengikutnya bersama dengan mereka ke neraka. Hadirlah agama Kristen ini yang dibuat oleh dia.
Karena Yesus mengatakan begini Bung, dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai nomor 26. Apa kata Yesus kepada muridnya nih, kepada orang Yahudi? Kita belum ada di situ, Kristen belum ada, Islam belum ada. Di Bukit Zaitun, Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda berakhirnya kehidupan bumi ini?" Yesus mengatakan, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang memakai namaku." Satu-satunya gerakan di bumi ini yang bergerak sampai ke penghujung bumi memakai nama Yesus itu gerakan kristenisasi. Hindu, Buddha, Yahudi, Islam enggak. Hanya Kristenlah yang bergerak ke seluruh penjuru bumi membawa nama Yesus untuk menjaring orang menjadi pengikutnya. Dan kalau kita percaya Yesus, berarti hal itu harus terjadi. Makanya Bang, maaf sekali lagi, maaf. Makanya pengikut Paulus itu kemanapun mereka pergi, mereka menjerat orang dengan sifat bunglon. Masuk ke Bali, nama Tuhan berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Indonesia, di Indonesia mayoritas penyembah Allah, mereka menggantikan Tuhan mereka dengan Allah. Bertemu dengan orang Yahudi, mereka mengganti Tuhan mereka menjadi Yahweh atau Yahweh. Bertemu dengan orang Roma Yunani, mereka merubah Tuhan mereka menjadi Theos. Itulah ciri-cirinya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala berbulu domba. Nyamar dia. Nyamar. Itu tanda-tandanya. Dan akan menjerat. Bahkan Yesus mengatakan begini. Di Matius yang sama. Matius 24 tadi. Nomor 23-24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul untuk melakukan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan juga disesatkan sama Kristus palsu ini melalui nabinya. Nabi itu maksudnya melalui pemimpinya, melalui rasulnya, utusannya. Seperti itu adanya. Nah, saya sederhanakan begini Bung, nanti ditanggapi. Yesus di Bukit Zaitun itu mengatakan begini. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, ada Kristus dalam bilik, ada Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Itu Yesus nasihati tahun 33 loh. Nah, setelah turun dari Bukit Zaitun, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, hampir 30 tahun di mana Paulus mengaku bertemu Yesus ketika ke Damsyik tahun sekitar 58 sampai 62. Di situ Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di gurun. Bertemu dengan murid Yesus, lalu mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesus di tahun 33, jangan kamu percaya. Kalau ada orang mengaku bahwa bertemu dengan aku, jangan. Sebab kalau aku yang datang, maka seluruh manusia akan melihat aku. Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain itu, mengaku aku, apapun itu, kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Makanya murid-murid, makanya murid-murid ketika mendapatkan informasi bahwa gurunya mereka bernama Yesus yang dikubur itu keluar dari kubur, mereka menganggap itu omong kosong. Itu bukan guru kami. Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Murid-murid tidak percaya, bahkan menganggap berita itu adalah omong kosong. Bahkan ketemu langsung dengan oknum yang dianggap Yesus itu, di Lukas 24 nomor 37 itu, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Justru menganggapnya hantu. Yang keluar dari kubur itu murid-murid menganggapnya hantu, enggak menganggapnya Tuhan. Tapi kalau angkatan jahat menganggap itu Tuhan. Nah, itu bedanya. Murid-murid asli menganggap hantu, orang jahat menganggapnya Tuhan. Itulah yang terjadi hari ini. Silakan. Oh, jadi maksud abang, saya menyebutnya Yahshua ya bang. Yahshua itu bukan Tuhan gitu.
Iya, bukan Tuhan. Tuhan Yesus dalam bukan arti pencipta, karena Tuhan Iya, ini kan Bang, pencipta. Tuhan ini kan Silakan. sebenarnya Tuhan. Dan kalau Iya. lebih tepatnya sih saya nyebutnya Elohim. Kan Elohim itu bisa bisa L untuk pribadi, Elohim untuk jamaknya gitu. Elohim bisa Iya. juga untuk hakim. Hakim. Nah, kalau saya menyebut Yahweh itu adalah Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saya sebut dia Tuhan gitu. Iya. Nah, kalau Matius 7 ayat 20 berapa tadi? Matius 24 ayat 20 tadi, saya itu menyelaraskannya dengan Matius 7 ayat 23. Gini. Dikatakan begini, Bang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membuat mujizat. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat, sekalian pembuat kejahatan. Nah, kan dalam tulisan ini kita harus tahu kejahatan yang dimaksud di sini bukan kejahatan seperti kita manusia. Artinya kejahatan menurutku dengan kejahatan menurut Bang Juma beda. Nah, di sini Yasua berkata, kamu yang jahat, enyah daripadaku. Kenapa Yasua berkata mereka jahat? Padahal mereka bernubuat loh, Bang. Padahal mereka melakukan mujizat. Nah, kalau saya lihat pandangan Tuhan terhadap orang jahat adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapaknya. Salah satunya dikatakan begini. Ada cerita di Keluaran atau di Perjanjian Lama, Bang. Yang dinyatakan jahat adalah dia yang tidak melakukan sabat. Kalau tidak melakukan sabat, bunuh. Artinya orang itu jahat di mata Tuhan. Lalu di Nehemia pernah, Bang, ada seseorang yang ketahuan ngambil kayu waktu sabat. Hanya ngambil kayu loh, Bang. Tetapi dia dinyatakan jahat. Kenapa saya katakan dia dinyatakan jahat? Karena dia dihukum mati. Nah, kenapa seseorang dihukum mati? Otomatis karena dia melakukan kejahatan yang di atas normal. Benar nggak, Bang? Iya. Nah, berarti di pemandangan Tuhan, orang jahat adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, berarti dari sini bukan hanya melakukan mujizat, bukan hanya melakukan kesembuhan, bukan hanya bernubuat kehendak Tuhan. Ada lagi kehendak Tuhan yang orang tidak lakukan, Bang. Salah satunya adalah sabat. Itu juga bagian dari kehendak Tuhan, Bang. Karena yang saya pahami, dosa itu bukan saya nih benci kepada Bang Juma, saya kesal. Itu bukan dosa. Dosa yang saya pahami adalah dia melanggar hukum Elohim. Nah, hukum Elohim kan, Bang, 1 sampai ada 10 Torah, Bang. Ada 10 hukum kan yang diberikan oleh Elohim itu sendiri kepada Musa. Ya, nanti dibagi jadi 613. Yang 10 ini dibagi 2. 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia. Makanya dikatakan, kasihilah Elohimmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang kepada Elohim itulah yang dinyatakan berdosa, Bang. Jadi dosa yang dikatakan di situ adalah pelanggaran kita terhadap hukum yang dibuat Elohim. Dan sekarang banyak di antara kami nih, Kristen, yang saya berani berkata nih, gimana ya? Orang yang beribadah hari Minggu sesuai dengan firman ini harusnya berdosa. Iya, harusnya dibunuh. Harusnya. Benar, Bang, karena itu pernyataan jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan Matius 7 ayat 23 ini, kamu semuanya yang berbuat jahat, enyah kamu. Padahal orang yang nuntut di sini, kami kan sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Nah, harusnya orang yang di sini orang baik dong. Kalau menurut pemandangan kita, benar nggak, Bang? Dia melakukan kesembuhan loh.
Ya, tetapi di dalam pemandangan Yahshua dia itu orang jahat. Berarti jahat di pemandangan Yahshua bukan semata-mata berbuat sesama manusia, tetapi lebih kepada dia tidak melakukan tindakan-tindakan apa yang dikatakan Elohim. Makanya saya memandang tulisan-tulisan Paulus ini ya, saya juga tidak berani berkata dia salah, tapi ada beberapa ketidakpastian. Karena di satu sisi Paulus itu berkata dia tidak membatalkan Taurat loh Bang. Di satu sisi dia berkata di Taurat tidak perlu. Itu sebabnya waktu dia, saya lupa ayatnya, ditahirkan bersama dengan siapa gitu, dia mau. Karena kenapa dia mau? Karena dia salah gitu loh. Dan mudah-mudahan dia nggak ngajarin itu lagi selanjutnya. KPR 21 itu 15 sampai data nomor 26. Dia bertobat dan mentahirkan 4 orang yang lain yang bernasar. Ya, kalau dia harusnya nggak mau, kalau dia harusnya nggak salah, harusnya jangan mau kan gitu. Kalau ajarannya sudah betul, Kalau ajarannya benar, harusnya jangan mau. jangan mau. Tapi kenapa dia mau? Berarti dia Iya. memang benar ngajarin orang-orang. Dan saya akhir-akhir ini memang sangat percaya kami itu banyak, apalagi kekristenan ya, banyak yang salah, yang menggunakan doktrin gitu, nggak menggunakan akal ya, lebih percaya kepada buku doktrin daripada kepada kitab, begitu loh. Jadi aku sangat percaya Bang Juma, kedatangan Yahshua itu bukan menebus dosa, tetapi menurut yang kupahami membuat kami bangsa-bangsa bisa melakukan Torah. Itu yang saya pahami Bang. Oke, baik. Izinkan saya untuk mengurai Matius 7 yang endingnya tadi di data 23. Ada hal menarik, saudara. Di dalam data 15-nya itu diterangkan kepada murid ya. Ini juga saudara-saudara kami Kristen ketika kami berdialog biasa mentafsirkan mengambang data itu. Dia tidak ingin mendudukkan diri mereka sebagai yang duduk di kursi pesakitan di sana. Tapi mereka maunya menjadi hakim malah. Di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, akan tetapi mereka adalah serigala yang buas. Datang kepadamu itu artinya zaman itu datang kepada murid-murid Yesus. Lalu Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah ini artinya pengajaran. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Lalu dilanjutkan lagi, demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan Yesus tegaskan, pohon yang menghasilkan buah tidak baik akan ditebang. Pohonnya nih, artinya pengajarnya akan ditebang, pohonnya akan ditebang, lalu dilemparkan ke dalam api. Artinya, ketika di pohon itu masih ada buah yang bagus, belum busuk, itu bukan dijadikan sebagai dasar pijakan, tapi batangnya yang harus ditebang masuk ke dalam neraka. Sehingga buah baik, buah jahat, kalau dia berasal dari batang ini semuanya ke neraka. Maaf, ini data. Nah, sampai orang bingung. Jadi kami ini kemana perginya? Karena kami ini bukan dari pohon Yesus, kami bukan Bani Israel, tapi kami berasal dari ajaran Katolik, turun. Kami melihat data-data, ternyata Katolik salah, Protestan salah, ini salah. Yang benar ini adalah kembali kepada Torah. Tetapi kembali kepada Torah itu bukan Yahudi yang mengajarkan ke kami, tapi karena kami menemukan data-data kebaikan dari surah-surah yang ada, maka kembali ke Torah. Gimana solusinya itu, Bang? Saya katakan begini, saudara di luar Yahudi, ketika aturan Tuhan datang mengikat orang Yahudi, contoh jangan makan babi, tapi kita di luar Yahudi makan babi, kita nggak dihitung berdosa. Karena aturan itu bukan datang ke kita,
Ketika diperintahkan pelihara sabat, kita nggak pelihara sabat, kita nggak ada dosa karena kita bukan Yahudi. Yang diperintahkan sabat orang Yahudi, bukan kita. Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya mengikat Bani Yakub. Jadi kalau kita bukan Bani Yakub, mengikat diri kita ke sana, berarti kita adalah serigala yang nyamar domba. Tapi bukan serigala ganas, serigala jinak, tetap aja sama, karena batangnya harus ditebang. Ketika ada perintah sunat kekal, tapi kita nggak bersunat, apakah Tuhan menganggap itu dosa bagi kita? Enggak, karena perintah sunat itu hanya diperintahkan kepada Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Di luar Abraham tidak bersunat, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah memberikan hukuman kepada dia yang tidak tahu. Tuhan tidak menghukum orang yang tidak tahu, karena Tuhan tidak memberikan hukuman kepada orang yang tidak diberikan aturan. Jadi aturan itu berlaku ketika, dosa itu berlaku ketika aturan itu datang kepada kita. Karena aturan itu nggak ada, ya kita nggak berdosa. Lalu gimana solusinya? Nah, Yesus berpesan bahwa akan datang seorang penolong lain. Seorang penolong lain ini akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Nah, ini juga yang ingin saya katakan, Bang. Mumpung saya mendapatkan teman diskusi yang enak. Di dalam, kalau kita berbicara di dalam kitabnya saudara kami Kristen, ada data yang menarik di sana, data yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika berbicara mengenai bahwasanya setelah datang nabi yang akan datang, yang ditunggu kemudian oleh orang-orang Yahudi, di situ dia akan mengajarkan bagaimana orang ini akan mengingat semua ajaran Yesusnya. Dikatakan bahwa Yesus berkata, kamu semua akan terguncang. Itu satu. Yang kedua, ketika dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 26, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maaf, orang Kristen, saudara kami mengatakan mereka punya Roh Kudus. Ya kan? Kami punya Roh Kudus. Roh Kudus, tanda-tanda Roh Kudus menurut Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 adalah Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Kalau Kristen, para pendeta, pastor ada Roh Kudus, terkadang saya berdialog sama mereka. Dia main bertanya samaku, itu Yesus katakan di mana, Bang Suma? Itu Yesus katakan di mana? Artinya nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Karena fungsi Roh Kudus itu adalah mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada pada diri lu, kamu nggak perlu lagi kemudian membaca Bible. Karena Roh Kudus fungsinya mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kepadamu. Nah, faktanya kami yang mengajarkan mereka Bible. Artinya Roh Kudus itu bekerja di mana sebenarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, tadi berbicara mengenai dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Ajaran daripada batang yang rusak ini adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu di luar Yahudi hanya pelakunya Kristen satu-satunya. Berarti batang yang harus ditebang itu adalah batang yang mengajarkan ajaran Kristen. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, ini intinya. Ketika ada orang bisa bermukjizat dalam nama Yesus, mengusir setan nih ceritanya. Taruhlah saya adalah seorang pendeta yang bisa ngobatin orang, mengusir setan, bermukjizat. Dalam nama Yesus, keluarlah kau wahai setan. Dalam nama Yesus, aku sembuhkan orang lumpuh ini, angkat penyakitnya. Jalan dia. Begitu saya bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan apa? Ketika saya mengatakan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu? Bukankah aku bernubuat mengusir setan pakai namamu? Loh, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Jadi yang datang membantu saya dalam nama Yesus ngobatin pasien saya, itu siapa rupanya kalau kau nggak kenal saya? Ya bukan saya. Lalu siapa? Ya iblis dong. Loh, kenapa bisa iblis? Kan aku sudah menasihati muridku, waspadalah kepada planos penyesat. Planos itu penyesat alias orang yang kersukan iblis, yang datang kepadamu memakai namaku.
Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Berarti yang datang pada saat saya ngobatin orang, itu adalah penyesat dalam nama Yesus. Karena tidak mungkin Yesus berbohong, nggak mungkin. Aku tidak mengenal engkau. Tidak mungkin. Kalau dia yang datang pada saat saya ngobatin orang, berarti Yesus mengenal saya. Sebagai orang yang suci nggak mungkin dia berbohong. Tapi dia mengatakan, maaf, memang kau bermujizat. Karena saya mengatakan Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus yang datang membantu saya ngobati orang, saya nabinya yang ngobati orang. Akan menyesatkan banyak orang dengan cara apa? Bermujizat, bernubuat, melakukan kekuatan, tanda dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti saya ini dibantu oleh Kristus palsu. Saya nabi palsu. Orang-orang percaya datang. Wah, ini adalah orang-orang pengikut Yesus, anak-anak Yesus nih. Orang sudah menganggap saya nabi. Padahal yang datang kepada saya adalah Kristus palsu. Nah, yang ini tadi, dari buahnya kau mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik membuahkan buah yang baik? Tidak mungkin. Pohon yang tidak baik akan membuahkan hasil buah yang tidak baik. Maka harus ditebang, dilemparkan ke api neraka. Nah, kalau pohon Yesus sudah pasti baik. Tapi Bani Israel tok. Kalau pohon yang tidak baik, Yesus juga. Tapi ternyata harus dilemparkan ke dalam neraka. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah akan datang seorang penolong lain yang akan memuliakan aku, bernama Ahmad, Roh Hamed dalam bahasa Arab. Roh Hamed, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Di dalam Al-Quran surah Saf dikatakan bahwasanya ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Tuhanmu untuk kalian, mengajarkan kalian kepada Torah dan menyampaikan kepadamu akan datangnya seorang penolong lain yang bernama Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan engkau segala hukum-hukum. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada saudara saya. Silakan. Ya, jadi di Matius 7 ayat 15 ini kan Bang, banyak kekristenan ini yang menganggap nabi palsu itu Nabi Muhammad ya Bang ya. Iya. Nah, kalau saya begini Bang, dalam Daniel 7 ayat 25, dia berkata mereka akan mengubah hukum dan waktu. Udah? Siapa itu mereka? Di situ dijelaskan orang itu adalah orang Babel. Nah, di Wahyu 17, 18, Babel ini dihukum Bang. Dah? Nah, kira-kira siapa itu Babel? Kan gitu. Supaya kita tahu siapa nabi palsu. Nah, di Alkitab LAI, Babel itu dijelaskan siapa Bang? Babel itu adalah, ini kita baca ya, siapa tahu. Ini saya kasih dulu balik kamera. Nih, saya buka Babel ya Bang. Oke, ini dia. Babel, kerajaan kuno di daerah Tigris, Efrat yang seringkali mengancam. Nih, di bagian kamus ya Bang. Israel, akhirnya kerajaan ini merebut Yerusalem 586 sebelum Masehi. Dan sebagian penduduknya disingkirkan ke Babel. Inilah yang dikenakan sebagai pembuangan Babel yang berlangsung selama kurang lebih 70 tahun. Dalam kitab Wahyu, ini Bang, Babel adalah nama samaran untuk Roma. Itu Bang. Wow. Jadi, Wow. ntar, ini gimana kamera depan nih? Nah, jadi siapa yang mengubah hukum itu? Adalah pemimpin-pemimpin agama yang di Babel. Jadi, ini untung dicatat di sini. Di Alkitab ini, pemimpin agama di Babel itu sekarang namanya adalah Roma, nama samarannya. Kan gitu kan? Nah, di Roma itu ada apa? Pemimpin agama apa yang di situ kan gitu? Nah, itulah yang harus dipangkas maksudnya. Batang itu Bang. Siap. Nah, jadi kalau tadi Abang bilang Nabi Muhammad Roh Kudus gitu kan, yang diutus. Nah, tapi sepanjang yang saya tahu, Yahshua itu dibaptis Bang. Kan Nabi Muhammad belum saya dengar mengajarkan baptisan. Karena Yahshua juga mengajar
pergilah, baptislah mereka gitu. Mungkin kalau Nabi Muhammad juga mengajarkan baptis, mungkin juga saya percaya gitu loh. Iya. Jadi pada intinya kalau berbicara mengenai baptis, Yunaninya baptiso, pembasuhan. Kami umat Islam itu dibasuh Bang 5 kali sehari minimal. Sebelum kami ibadah, kami seperti orang Yahudi, mereka melakukan pembasuhan. Kami dibasuh, namanya wudhu. Pembasuhan percikan air. Itu kami 5 kali sehari. Minimal. Setiap kali kami mau masuk rumah ibadah, tempat ibadah, kami harus melakukan pembasuhan, pentahiran namanya. Pentahiran, pembasuhan. Baptiso itu kan, inti baptis itu bertobat, kembali kepada Tuhan dengan ditandai percikan air atau dicelup dengan air. Nah di Islam itu ada yang disebut mandi tahir, ada yang disebut pensucian wudhu. Itu ajaran kami. Tidak sah ibadah kalau kami tidak pembasuhan dulu. Jadi masuk rumah ibadah, basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, seperti orang-orang yang masuk sinagogi. Yesus juga melakukan itu. Yesus juga melakukan itu. Jadi pentahiran itu kami yang melakukan sekarang pentahiran. Kalau kalau di Yahudi ada yang disebut tame. Dalam keadaan tame, orang haid keadaan tame, orang yang junub tame. Sahabat tahu junub? Orang yang sudah bersetubuh sama istrinya. Itu diajarkan dulu mandi tahir. Di Islam disebut mandi junub. Masuk rumah ibadah itu kudu wajib mandi junub ketika sudah melakukan persetubuhan dengan istri. Nah itu dilakoni orang-orang Yahudi. Mereka mandi tahir, lalu kemudian mereka dibaptis. Seperti itu saudara. Nah terkait yang tadi, ada data yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang menarik di Wahyu 12 nomor 9 itu juga berbicara tentang Roma, kekaisaran Roma Bang. Di situ dikatakan iblis tua, yaitu adalah Satan, yang dilemparkan ke bumi, diletakkan di mana? Diletakkan di Aikomene. Aikomene itu adalah perkumpulan gereja-gereja Romawi. Jadi kitab Wahyu, kitab pengungkapan menjelaskan bahwa Tuhan melemparkan iblis turun di daerah wilayah kekaisaran Romawi. Wahyu 12 nomor 9. Dalam bahasa Yunaninya ekomene itu. Di situ sengaja kayaknya penerjemah untuk memperbarui terjemahan supaya nggak kentara kali bahwa itu adalah kekaisaran Romawi, sehingga dia menggantikannya dengan kata bumi. Gitu Bung. Ya itu yang saya pelajari, bahwa ternyata memang teman-teman saya yang dari Advent juga sependapat dengan saya. Mereka berpendapat bahwasanya dunia di situ adalah ekomene, di mana dunia ya ekomene itu artinya ya wilayah Romawi. Jadi dikatakan naga besar itu, yaitu ular tua yang dikenal dengan iblis atau Satan, dilemparkan ke seluruh ekumene, seluruh Romawi. Jadi itulah yang saya katakan bahwa ya Bible ini kadang memberikan informasi yang bagus juga, seperti itu Bang. Iya memang harus kembali ke teks yang benar sih Bang. Kan memang Alkitab kita yang sekarang ini kami pakai terjemahan baru ya. Saya pakai terjemahan baru juga, tapi kadang-kadang saya pakai ya karena saya nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Ibrani, saya pakai terjemahan yang banyak aja untuk memastikan yang benar, kan gitu. Siap. Nah, banyak ke apa ya? Saya juga edukasi teman-teman Kristen. Salah satunya seperti yang Bang Juma bilang, harusnya di kitab ini nggak usah ada kata Allah itu, karena begini ya, penterjemahan pertama di kitab ini ya, tahun lama itu masih ada Assalamualaikum, masih ada Bang. Ka'bah masih ada, apa lagi ya? Iya masih ada semuanya. Tapi semua itu dihilangin gitu loh. Kenapa kata Allah itu sendiri nggak dihilangin? Wah, karena mereka begini. Itu kan Tuhannya Muslim, saya bilang begitu kan? Enggak, itu bahasa Arab. Nah, kenapa Assalamualaikum yang bahasa Arab kalian hilangin? Dihilangkan. Itu loh, itu ambigunya. Ya. Termasuk Isa Al-Masih kan? Iya.
Jadi memang harus banyak edukasi sih Bang. Siap, siap. Apalagi di kami kekristenan ini masih banyak edukasi, harus banyak, karena banyak yang lebih ngotot dengan doktrin yang ada gitu loh, nggak kembali ke Bible. Babel, Karena betul. Bible itu apalagi yang sekarang ya sudah bahasa Indonesia, sudah ada pengertiannya lah, sudah ngerti lah kita bahasa Indonesia kan. Sekarang Iya, iya, orang-orang itu doktrin kalau nggak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja itu sudah pasti salah. Salah. Salah Iya, Bang, iya. benar. Saya udah bilang begini, Bapak-bapak gereja itu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oh, saya dibidat-bidatin Bang. Kalau boleh tahu, saudara saya dari mana? Kristen apa? Kalau Apen. saya menamai mesianik Bang. Oh, mesianik. Iya. Iya, 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 iya. Bilang Sama teman mesianik. saya, Bang Ari juga mesianik. Iya, jadi karena kerinduan lah. Saya juga kalau abang kenal Bang Aldo kan, Iya, iya, tahu, tahu. saya tuh beli nih bukunya nih, tuh perterjemahannya. Beli Oh, karena ada bahasa Indonesianya, ngerti aku gitu. Iya, iya. Sekampung Iya, kan? kami di sini. Oh iya, jadi saya belajarlah untuk sesuai Bible itu sendiri, menghilangkan doktrin-doktrin yang ada gitu. Ya. Karena dulu juga Bang, aku itu dari mereka gitu. Iya, Karena kan betul-betul. waktu Alkitab direvisi, saya ngotot nih. Ada viti-viti saya. Alkitab kan direvisi supaya orang mudah mengerti. Tapi semakin ke sini, aku semakin memahami. Contohnya ya, di terjemahan baru yang terbaru ini Bang, di bagian kamus, tidak ada lagi ditulis nama Yahweh. Nggak ada lagi Bang. Sudah Eloah, Elohim, apa segala macam. Tidak Iya, ada iya, iya. keterangan-keterangan yang jelas seperti Alkitab terjemahan pertama. Nggak ada lagi Bang. Bang Ari, Sudah. Sam, syukran. Banyak yang dirubah, ya mungkin menutupi kesalahan kali gitu. Sam. Iya, 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 iya. Gitu, Luar Bang. biasa. Baik, baik, baik. Salam kenal saudara sejuk jiwa. Di Medan ini kita. Di Medan ya. Aku di Danau Toba. Oh, iya, iya. Wah, indah kali di sana, Bang. Aku udah 2 Iya. kali ke Toba. Ya, aku di Danau Toba. Jadi kita di sini komunitas kecil yang bercoba kembali kepada yang benar. Karena saya juga Bang ini nih. Saya juga tidak percaya Sabat itu Sabtu. Iya, 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 iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan berfirman begini Bang. Yang mengatur waktu pertemuan itu bulan. Saya percaya di situ. Ya, tapi di komunitasku juga masih sedikit kami yang percaya. Mungkin dari sekian banyak gereja, mungkin masih hanya gerejaku kali. Gereja di tempat aku. Tuhan telah berfirman bahwa bulan itu mengatur waktu pertemuan gitu loh. Jadi kami itu melakukan sebagaimana bulan, ya, bulan purnama, bulan baru dikatakan. Bulan baru kami tiup sangkakala, kami melakukan perayaan-perayaan, kira-kira begitu. Jadi nggak semata-mata Sabtu. Tetapi apakah Sabtu ini kami lakuin? Kami lakuin Bang, karena itu udah memang otoris dari gereja gitu loh. Iya. Jadi kalau udah kembali ke hitungan waktu menggunakan bulan matahari, ya kita nanti sama berarti nanti Islam cara penghitungannya kayak itu. Kan memang Iya, begini Bang. Abraham itu kan penyembah Elohim kan, Yahweh kan. Iya. Dan keturunannya loh. Iya. Aku percaya Ismail dan Ishak itu kenal yang Iya. dengan Tuhan yang disembah Abraham gitu loh. Gitu kan. Cuman orang abang sebutnya Allah, kami ya sebagian sedikit sebutnya Elohim, Yahweh gitu. Iya, Jadi- iya, iya, iya. Kadang saya bilang gini, kenapa kita lebih banyak menghilangkan yang mengakui Kristus loh, menghilangkan ajaran Kristus itu sendiri gitu loh. Karena ajaran Kristus jelas, dia telah berkata begini, aku datang tidak membatalkan Taurat, aku datang menggenapinya. Apa yang digenapi? Supaya bangsa-bangsa bisa ikut Torah itu. Nah, kedatangannya dia itu, dia berkata begini, siapa yang menghilangkan atau mengajarkan untuk menghilangkan Torah ini, dia akan mendapatkan tempat terendah di surga. Itu.
Ya, jadi di Torah inilah kita banyak diajari, contohnya salah satunya seperti sunat. Saya bilang ini, kenapa kita ini Kristen hilangin sunat? Padahal sunat itu tanda loh bang, tanda bahwa kau ini nih tanda bahwa aku Tuhanmu ya. Kata simpelnya begitu kan bang. Aku ini Betul. Tuhanmu loh. Jadi kau harus sunat. Memang harus disunat gitu. Saya bilang ke mereka, waduh, ini ajaran sesat. Sebagai katanya. tanda, betul. Sebagai tanda ketundukan kita gitu loh. Iya, bukti bahwa kita menuruti dia karena Ya, kita ini yang mau dia kan diatur, betul. berjanji. Inilah tanda perjanjianku kepadamu ya. Kamu sunat orang-orangmu, orang-orang yang tinggal bersamamu gitu loh. Jadi kita juga yang mengaku, ini nih kami nih, mengaku adalah tunas yang dicangkokkan kepada bangsa Israel, malah kami buat makanan sendiri, Bang. Harusnya bahasa cangkok itu sih sebenarnya saya kurang setuju karena cangkok kan setelah dia berakar dia bisa tanam sendiri kan bang. Siap, Harusnya siap. sih bahasa ditempel aja supaya Tempel. apa? Supaya makanan yang dimakan oleh bangsa Israel itu kami makan juga gitu loh. Ya, Karena kan kami sebagai apa ya yang makan remah-remah, ya kan bang? betul betul. Yang jatuh dari Kasar meja loh tuannya. kepada bangsa-bangsa kasar loh bang. Iya. Dikatakan mohon maaf nih bang, gu dikatakan. Jadi kalau misalnya kami ke Christianity merasa kami yang punya Tuhan, waduh, nggak apa ya, nggak membujuk, benar-benar membujuk, jadikanlah kami Tuhan sebagai bangsa gu kini, mau bisa gitu loh. Ini kan sekarang kami bang merasa kami yang punya Tuhan gitu loh. Iya iya iya. Benar kan bang? Betul. Iya Benar gitu. benar. Betul. Benar sekali. Kalau semua Kristen di Indonesia ini jadi mesianik dengan pola seperti abang ini, sejuk kita jadinya. Benar bang. Iya. Saya bilang berkata begini, Betul. kenapa sih kalian ngotot bahwa Yahweh itu harus Yasua? Kenapa harus ngotot? Karena banyak ayat loh yang menjelaskan Elohimmu dan Elohimku, ya Bapakku, aku diutus. Banyak loh ayat yang menjelaskan. Kenapa harus, kalau Bible ini tidak sesuai dengan apa yang kupikirkan, maka Bible ini harus kita tafsir. Gitulah sekarang bang. Iya. Ya kan bang? Betul. Kalau Bible ini sesuai dengan yang kupikirkan, nggak usah ditafsir. Tapi kalau nggak sesuai, kita cari pembenaran supaya apa yang dipikiranku benar. Katanya begitu. Iya. Saya pernah bilang begini, sebenarnya dia disalib, dikutuk loh. Saya bilang begitu. Waduh, itu banyak yang marah loh. Pak. Ya pasti marah lah pasti. Ya karena Nggak itu mau jelas gitu. tertulis kan, bahwa dia itu lambang kutuk. Gitu. Iya. Luar biasa bang ini. Mesianik. Ya, keren. Oke bang, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Oke, segitu aja dulu bang. Saya mau Siap. dulu. Baik. Salam ya bang ya. Salam. Ya, salam. Siap, kasih. Oke teman-teman, luar biasa teman kita ya dari Mesianik mengakui Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak tidak membatalkan perjanjian Tuhan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Itu yang bagus tuh. Ada yang Kristen malah buktikan kalau Islam menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Ya, berarti nggak baca Bible. Di situ perjanjian kekal nggak bisa kalian rubah. Sama seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 36. Itu kan jelas tuh. Bagaimana Allah kemudian menjelaskan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Seperti Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, kepada anak-anakmu dan turunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, dan itu adalah perjanjian kekalku. Ya nggak bisa anda rubah lah itu. Nggak bisa anda rubah.
Berarti yang kami sembah, kami menyebutnya Allah, dan orang-orang Yahudi menyebutnya Hashem atau Yod-Heh-Vav-Veh atau Yehova atau Adonai, yaitu adalah hakikat yang sama. Cuman penamaan atau gelar yang disampaikan kepada mereka adalah salah satu dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi nggak bisa dibatalin. Lalu perjanjian sunat, betul kata abang tadi, tanda bahwa engkau tunduk kepadaku, nonotmu yang tidak seberapa itu, potong kulupnya. Seperti itu. Harus dipotong kalau kau tunduk terhadap perjanjian kekal. Nah, itu dia teman-temanku. Jadi, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, ya, tidak mungkin keliru, kan gitu ya. Bahwa kita menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi. Baik teman-teman, kita naikkan saudara kita yang lain. Bang Leo tadi kemana Bang Leo? Kok kabur Bang Leo? Naik lagi dong Bang. Cuman Bang Leo ini apa susah kali dia senyumnya. Kenapa ya? Siapa yang naikin? Suruh tanggung jawab. Siapa? Assalamualaikum. Salam. Yang naikin siapa dek? Aku dinaikin. Siapa yang naikin kamu malam-malam gini? Kalau suami lu nggak apa-apa, tapi kalau orang lain, waduh, jangan mau. Halo, semangat malam. Bang Juna.